Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Abdul Latif Fatul Rahman dari kelas 5H Manufaktur Industri. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan yang saya ajukan, yaitu Fuse Motor. Fuse Motor adalah brand kendaraan motor yang berjalan di kendaraan listrik atau motor listrik. Lanjut, masuk ke pokok permasalahan, yaitu polusi. Pokok permasalahan pertama adalah polusi, karena menurut BMKG sampai dengan tahun 2021 per bulan Agustus, konsentrasi CO2 di dunia telah mencapai angka 415 ppm, yang dimana 22,9%-nya merupakan kontribusi dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil pada umumnya, yang dimana mungkin solusinya sudah jelas, yaitu pergeseran mode transportasi normal konvensional menjadi kendaraan berbahan bakar listrik yang tidak menyebabkan polusi atau zero waste sama sekali. Namun di sini untuk pasar Indonesia sendiri terdapat sebuah permasalahan baru, yaitu sedikitnya pilihan kendaraan listrik yang ada di pasar saat ini. Terutama untuk pasar segmen yang kami cari, yaitu recreational market, bahkan tidak ada sama sekali kendaraan tersebut. Disinilah kami mendorong untuk terciptanya sebuah Fuse Motor ini. Fuse Motor adalah brand kendaraan di pasar motor listrik, yang dimana kami mencari pasar segmented, namun menurut kami sebuah pasar yang sangat valuable di masa depannya, yaitu pasar recreational, yang dimana saat ini belum ada satupun produsen motor listrik yang bermain di pasar ini. Dan juga menurut kami, setelah pengembangannya produsen motor listrik terhadap motor-motor untuk harian atau daily commute, pasti mereka akan segera bergeser ke pasar tersebut, yang dimana jika kami sudah bersiap dari saat ini, menurut kami merupakan sebuah opportunity besar untuk pasar tersebut. Lalu secara segmen, secara pasar, kami bertujuan untuk mengejar pasar para remaja, lalu para pria bekerja, yang juga mungkin pengendara motor, lalu petualang, adventure, dan juga yang lain-lain. Lalu setelah itu, inilah produk kami. Saat ini, produk kami masih dalam tahap development. Seperti yang digambar, kami masih mendevelop motor tersebut. Motor ini kami sebut FDR1. The Fuse Motor FDR1. Spesifikasi singkat untuk dimensi motor ialah panjang motor ini 1,8 meter, lalu lebarnya adalah 78 cm, tingginya adalah 1 meter, lalu ground clearance dari bawah itu adalah 27 cm, wheelbase 1,2 meter, dan berat kendaraan sendiri adalah 47 kg. FDR1 ini memiliki visi dari kami, yaitu bisa bersaing di pasar ini, karena kenyataannya sebenarnya memang sudah ada kompetitor di pasar ini, namun masih di pasar luar, secara lokal masih belum ada. Seperti pada contoh di belakang terdapat dua motor yang berbeda, yaitu Suron dan juga Segway. Kami berharap FDR1 dapat bersaing dengan dua motor tersebut, dan juga kami sendiri berharap untuk menciptakan produk yang fine, well product, dan juga pastinya kami berharap produk ini diketahui secara luar dan juga pun lokal, dan bisa membanggakan nama Indonesia sebagai produsen motor ini. Lalu setelah itu masuk ke marketing strategi. Secara pemasaran, kami menggunakan penjualan secara langsung, yaitu penjualan secara langsung offline sales, dan juga kami akan membuka sebuah partnership untuk pembuatan dealership di beberapa daerah tertentu. Karena menurut kami, untuk sektor pasar yang kami cari, dibutuhkannya untuk kami membuka sebuah dealership tersebut. Lalu step paling terakhir adalah community based sale. Menurut kami, salah satu pendorong dari perkembangan motor listrik atau kendaraan listrik, terutama di sektor recreational ini, adalah komunitas.
Kami bisa melihat mengambil contoh dari beberapa komunitas kendaraan listrik yang sudah ada yang berdasarkan brand seperti Vido, lalu Gesit dan lain-lain, bahwa untuk tipe kendaraan kami besar kemungkinan bahwa kami bisa menjual melalui komunitas tersebut karena excitement mereka terhadap brand-brand kendaraan listrik, terutama yang pembuatan produsen lokal. Lalu secara advertisement atau secara marketing, kita akan mencari periklanan secara digital dan tidak menutup kemungkinan periklanan secara komunitas. Yang pasti digital advertisement ini adalah website yang kami bikin sendiri, yang kami buat. Lalu setelah itu adalah yang pastinya digital marketing menggunakan beberapa platform seperti dalam tanda kurung Instagram, YouTube, Facebook, lalu Twitter dan banyak lain selain itu. Dan tidak juga menutup penjualan atau marketing melalui media motor, media adventure, media motor listrik, media custom dan lain-lain. Lalu secara digital juga kita tidak menutup penjualan secara e-commerce melalui beberapa platform yang sudah tersedia. Lalu setelah itu, bisnis resource yang kami sudah miliki ialah sebuah tim yang sudah konkret, yang merupakan sebelumnya adalah developer dari motor yang ada di Catalyst Company saat ini, yang berisikan sebuah engineer, product design, lalu material engineer, dan juga industrial designer dan lain-lain. Lalu kami sendiri juga memiliki workshop yang sudah berjalan. Workshop sebagai tempat riset and development untuk fuse motor itu sendiri. Lalu kami juga di sisi lain telah memiliki koneksi yang erat terhadap PT Mitra Roda Piranti atau PE atau MRP di Cibitung yang bisa menjadi salah satu partner dalam manufacturing kami. Dan juga kami memiliki koneksi yang cukup luas dan list lengkap terhadap distributor dan supplier spare part untuk motor kami secara lokal dan di luar Indonesia. Setelah itu, secara finansial, kami berharap kurang lebih seperti tabel yang berikut ini. Kami mengambil benchmark yaitu bulan 3, bulan 6, bulan 9, dan bulan ke-12. Pada 3 bulan pertama kami berharap menjual satu motor. Dalam tanda kurung ini adalah sebuah motor MVP kurang lebih. Yaitu satu motor dulu untuk 3 bulan pertama, lalu 6 bulan pertama 5 motor, 9 motor 10 motor di bulan ke-9 dan 15 motor di bulan ke-12. Motor ini sendiri karena memang ini pasar segmented atau niche market, kami tidak bisa menjual di harga rendah. Kami mengincar pasar yaitu middle up. Motor ini akan dijual di harga 65 juta dengan angka produksi, biaya produksi di angka 50 juta dan OPEX per motornya adalah 2,5 juta. Maka di sini kita bisa lihat jika 5 unit di bulan ke-6 maka total biaya penjualan adalah 325 juta, bulan ke-9 adalah 650 juta, dan bulan ke-12 adalah 975 juta. Lalu tidak menutup besar biaya produksi dan operasional, yaitu di bulan ketiga 52 juta, di bulan ke-6 260 juta, di bulan ke-9 525 juta, di bulan ke-12 adalah 780 juta. Dipotong pajak, maka kami mendapatkan laba bersih di bulan ketiga dengan penjualan satu unit adalah 11,2 juta, di bulan ke-6 adalah 56,2 juta, di bulan ke-9 adalah 112 juta, dan di bulan ke-12 adalah 160 juta. Dari sini pun kami membayangkan bahwa kami memerlukan sebuah investasi awal di bulan 0 atau di bulan sebelum pemulaian, yaitu 100 juta. Mengapa 100 juta? Karena yang pasti 100 juta itu digunakan untuk penutupan biaya produksi dan biaya OPEX untuk operasional dan pembuatan satu motornya. Lalu tidak menutup sisanya kita akan menggunakan untuk biaya melakukan sebuah R&D, melakukan sebuah research and development secara barang dan secara jasa.
Maka dari situ arus dana atau kas kita bisa lihat di bulan 0 ada 100 juta yang sudah pasti, 58 juta di bulan ketiga, 56 juta di 115 juta di bulan ke-6, 227 juta di bulan ke-9, dan di bulan ke-12 adalah 396 juta. Maka dari itu kita bisa mendapatkan angka BEP kita yaitu 47 juta di 3 bulan pertama, 203 juta di bulan ke-6, 410 juta di bulan ke-9, dan 560 juta di bulan ke-12. Dengan BEP per unit atau BEP adalah break even point, per unitnya adalah di bulan pertama kita harus menjual 1, di bulan 6 kita harus menjual minimal 3, di bulan ke-9 kita harus menjual minimal 6, dan di bulan ke-12 kita harus menjual minimal 9 unit. Dan kurang lebih setelah dari finansial ini kita bisa menutup bisnis plan yang saya ajukan. Sekian dan terima kasih.